Halo teman-teman, welcome to my channel again ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas ya tentang 5 jenis soundcard yang terbaik di tahun 2025 ini dengan rentang harga dari 100 ribuan sampai 200 ribuan. Yang pertama ada di sini adalah soundcard Shibori Q5. Nah, soundcard Shibori Q5 ini soundcard yang masih menjadi soundcard yang termurah sih untuk di video kali ini, dengan fiturnya yang udah cukup lengkap. Di sini ada recording, voice changer, sound effect, dan accompany. Dan di bagian kanannya sudah ada settingan equalizer, mic low, mic mid, mic high, dan mic total volume. Nah, yang unik dari soundcard Q5 ini ya, voice changernya ini sudah berupa putaran. Dan kalau kalian putar secara cepat, nanti hasilnya tuh jadi campuran ya, mixing seperti itu. Dan sound efeknya nih bisa kalian atur ya, mau volumenya seberapa besar. Dan tampilannya bener-bener retro banget ya, seperti kaset tape zaman dulu ya. Di sini ini modelnya kayak gini, ada 2 putaran besar, di sini reverb dan monitor. Dan uniknya dia bisa play musik langsung dari soundcardnya teman-teman. Dan sudah ada Bluetooth ya. Dan di sini on off-nya. Nah, untuk Q5 ini internal play-nya tidak tertulis ya. Tetapi internal play-nya ada di sini teman-teman, di on off. Jadi buat kamu yang suka komal-komalan wajib mematikan internal play dengan tekan 1 kali aja tombol on off-nya. Dan di sini mode suaranya dia cuman ada 4 ya, original sound, rap, KTV, dan specialty. Untuk voice off ini itu ya, special effect-nya dia 10, ada 10 ya, ditambah dengan custom-nya. Nah, jadi yang menjadi nilai tambah lagi dari soundcard ini, dia tuh punya tombol special effect yang bisa di custom. Di sini ada lead singer, .g ya, elektronik musik, dan noise reduction. Jadi sudah ada peredam kebisingan. Di bagian belakangnya di sini ada colokan musical instrument ya. Dan bisa juga digunakan colokan mic dinamik. Jadi bisa aja ya teman-teman sebenarnya. Dan mikrofonnya ada 2 colokan di sini. Headset, earphone, accompany, live streaming, Type C, OTG ini seperti biasa aja. Nggak ada yang berbeda daripada soundcard lainnya ya. Nah, di posisi kedua kita punya soundcard yang udah nggak asing lagi ya. Ini dia soundcard F999 ya, dari Bonkyo atau dari merek apapun itu sama aja ya. Nah, kebetulan yang aku pegang ini adalah merek Bonkyo. Ini adalah soundcard sejuta umat ya, karena memang layak banget untuk dikoleksi atau dibeli ya. Harganya murah, fiturnya pun udah komplit. Di sini sudah ada settingan treble, mid, bass, record, special effect. Nah, special effectnya juga berupa putaran ya. Tapi ini volume ya, bukan yang seperti Q5 tadi. Dan di sini ada bagi volume mic ya, dan di sini reverb, tombol on off-nya di sini. Sudah ada fitur element, mute, internal play, ducking, denoise, BT. Nah, tadi itu .g, di sini ducking. Jadi sama aja ya, secara fungsi sama, cuma beda nama. Di sini accompany monitor dan special effect-nya banyak ya di sini. Cuman nggak ada yang custom. Itu menjadikan nilai tambah Q5 tadi. Jadi ada plus minusnya teman-teman. Nah, mode suaranya dia banyak. Di sini nih, changer juga ada. Nah, di belakang ada colokan mic condenser, headset, earphone, accompany, live 1, live 2, OTG, dynamic charging. Nah, ini sama ya. Posisi ketiga diambil lagi soundcard F999. Kali ini F999 Max ya, mixer F999 Max. Nah, berbeda daripada F999 yang dulu ya, ini sudah banyak upgrade dari bahan yang sudah metal ya. Dan special effect-nya sudah banyak yang diperbaharui ya. Jadi sudah banyak special effect yang baru tuh, sampai ada DJ, klakson, horn, dan strong. Jadi banyak banget. Untuk ininya juga ada perubahan ya bentuknya. Belakang kita lihat, nah ini lebih premium sih kelihatannya ya. Untuk ininya sama semua, nggak ada perbedaan ya. Cuman beda di itu aja. Casingnya di upgrade, special effect-nya di upgrade. Nah, untuk rentang harganya di 200 ribuan ya untuk soundcard F999 Max ini. Posisi keempat kita punya soundcard Q7 ya. Ini ada banyak banget mereknya di pasaran ya. Kalian bisa pilih mau Shibori, Bonkyo, dan yang lain-lain juga ada. TAF juga ada. Nah, berbeda daripada soundcard lainnya. Nah, kali ini soundcard harga 200 ribuan, tapi ini sudah phantom power istimewanya dari soundcard Q7 ini. Nah, di bagian atasnya sudah ada volume mic dan reverb ya, besar di sini monitornya. Dan di sini ada settingan equalizernya, tombolnya juga besar-besar ya. Jadi lebih mudah untuk kalian ubah-ubah, kalian setting-setting. Special effect-nya juga banyak di sini. Dan keistimewaannya, mode suaranya berbentuk putaran seperti ini. Dan peredam kebisingannya sampai 3 level. Jadi, kalian merasa the noise 3 kurang, kalian yang satu yang paling tinggi ya, kalau ini ya. Jadi kebalikan. Di sini yang istimewa lagi, dia bisa play musik, pause musik, bisa ganti atau kembali ke lagu sebelumnya. Ini tuh next ya. Nah, internal play, dan sini tombol phantom powernya. Kalau kalian menggunakan ini ya,
colokan ini Phantom Power, kalian harus aktifkan Phantom Powernya di sini. Nah, berbeda juga daripada soundcard lainnya yang tadi ya. Dia itu kalau kalian pakai colokan mic dinamik pun suaranya udah lebih berpower ya, seperti ada boosternya gitu. Jadi itu yang aku rasakan ya untuk soundcard yang punya Phantom Power seperti ini. Nah, dia tuh lengkap colokannya ya, ada Phantom Power, dinamik, dan mic condenser. Jadi semua jenis mikrofon yang kalian punya bisa dipakaikan. Nah, untuk yang lain sama aja, nggak ada perbedaan ya. Nah, itu dia review dari Soundcard Q7. Di posisi kelima dipegang oleh merek Shibori lagi, atau merek Coreflay juga ada. Ini kalau Shibori H500 ya. Kalau di Coreflay dia KF04. Nah, untuk desainnya benar-benar mirip Mauno ya. Nah, secara fungsi apakah sama? Itu tentunya jauh beda karena harganya juga jauh berbeda. Tapi Shibori H500 ini apa sih keistimewaannya? Di sini ya sama aja. Nah, di sini elektronik soundnya itu berupa layar sentuh ya. Kalau kalian tekan-tekan di sini dia akan berubah untuk ininya, nadanya ya. Terus di sini ada sound special effect sound ducking voice change ya. Voice change-nya berupa putaran seperti Q5 tadi ya. Dan di sini ada tombol custom teman-teman. Nah, yang menariknya di custom ini, kalian bisa rekam suara apapun di sini. Special effect-nya bisa kalian ganti-ganti. Kalau kalian bosan sama special effect yang bawaan di bawah ini ya, bawaan, ini kalian bisa ubah semau kalian, sesuka kalian. Dan sudah Phantom Power juga ya, karena sudah ini ada colokan mic Phantom Power. Dan di sini bisa ubah-ubah lampu RGB-nya. Jadi keren banget. Lampu RGB-nya bisa kalian ubah-ubah kalau menggunakan H500 ini. Dan di sini sama aja fiturnya ya, nggak ada perbedaan. Di sini juga sama di bagian belakang kita lihat. Nah, di bagian belakang juga sama lengkap ya. Nah, kalau di sini dibandingkan Q7 dia punya ini tuh apa ya, satu colokan untuk dua jenis mikrofon. Jadi mic dinamik dan mic Phantom Power di satu lubang yang sama. Nah, untuk mic condenser juga ada dua. Nah, itu dia review dari Soundcard Shibori H500. Oke teman-teman, ini harganya di 200 ribuan juga, berbeda tipis saja dengan Q7. Jadi ini saja tentang 5 soundcard di tahun 2025 ini yang dari harga 100 ribuan sampai 200 ribuan. Nah, kalau video ini bermanfaat, bantu komen, like, dan subscribe channel ini. Next kita akan bahas lagi tentang harga 300-an sampai 500 ribuan. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga channel ini bermanfaat.